Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami ingin mempresentasikan hasil proyek kelompok kami tentang ilustrasi topografi dasar laut. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nazwadina Zukrin dengan NIM 220455066 dan rekan saya Yuni Hendria NIM 2204537. Saya Dia Saputri dengan NIM 220455048. Baik, untuk yang pertama tentang pengertian topografi dasar laut mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya Pioni Hendria. Pada rekan saya Pioni Hendria, saya persilakan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengertian topografi. Pengertian topografi ialah mengacu pada bentuk-bentuk fisik yang ada di dasar laut, termasuk cekungan laut, gunung bawah laut, pegunungan tengah laut, dan daratan laut. Ini mencakup fitur-fitur geologis seperti palung, ngarai, yang terbentuk dan berbagai proses yang terjadi akibat geologis. Aktivitas vulkanik, pemahaman tentang topografi dasar laut penting untuk berbagai aplikasi, termasuk penelitian ilmiah, pelayaran, eksplorasi sumber daya alam, dan pemodelan lingkungan bawah laut. Selanjutnya yaitu cekungan. Pengantar fitur topografi. Selanjutnya yaitu pengantar tentang fitur topografi dasar laut, mencakup pemahaman tentang struktur bawah laut yang kompleks dan beragam, seperti cekungan laut yang di dalamnya daratan laut yang luas. Yang kedua yaitu pengantar tentang fitur topografi dasar laut yang mencakup pemahaman tentang struktur bawah laut yang kompleks dan beragam, seperti cekungan laut dalam dan cekungan laut luar. Yang terbentuk cekungan laut merupakan bagian dari cekungan laut yang memiliki kedalaman yang signifikan, seringkali mencapai ribuan meter di bawah laut. Kemungkinan laut disebabkan oleh cekungan ini. Lapisan-lapisan geologis yang berbeda dapat ditentukan oleh berbagai bentuk batuan, sedimen, kerak benua, dan mantel bumi yang terpapar dalam fenomena yang dipengaruhi oleh aktivitas tektonik seperti pergerakan lempeng bumi dan proses vulkanik di dasar laut. Pemahaman tentang cekungan laut dari lapisan-lapisan tersebut, atau disebut dengan geologis, yang disebabkan oleh laut, yang sangat penting untuk memperdalam geologi, eksplorasi sumber daya alam, dan pemahaman akan sejarah geologis laut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan pada rekan saya Pioni Hendria. Selanjutnya tentang proses terbentuknya topografi dasar laut akan dijelaskan oleh rekan saya Dia Saputri. Pada rekan saya Dia Saputri, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang proses terbentuknya topografi laut. Nah, proses ini melibatkan beberapa faktor, yaitu pertama tentang tektonik lempeng. Gerakan lempeng bumi dapat menyebabkan pembentukan fitur seperti palung laut, cekungan laut, dan punggungan tengah laut. Ketika lempeng bertabrakan atau bergerak menjauh satu sama lain, dapat menyebabkan lipatan, patahan, atau penurunan tanah di dasar laut. Selanjutnya itu aktivitas vulkanik. Letusan gunung api bawah laut dan pembentukan jebakan magma di dasar laut dapat menciptakan gunung di bawah laut, terumbu karang vulkanik, dan formasi geologis lainnya. Selanjutnya yaitu erosi dan sedimentasi. Arus laut, gelombang, dan aktivitas organisme laut dapat menyebabkan erosi pantai dan transportasi sedimen laut. Sedimen ini kemudian dapat menumpuk dan membentuk struktur seperti delta sungai, abrasi pantai, dan endapan turbidity. Selanjutnya yaitu pelapukan dan peluruhan. Pada proses ini, pelapukan batuan di daratan juga berkontribusi pada sedimen yang akhirnya mengalir ke laut. Selain itu,
Peluruhan organisme laut juga dapat membentuk endapan sedimen yang signifikan. Dan yang terakhir yaitu perubahan iklim. Faktor-faktor seperti perubahan iklim dan naiknya permukaan laut juga dapat mempengaruhi topografi laut dengan mempengaruhi proses erosi dan sedimentasi. Dengan interaksi yang kompleks antara faktor-faktor ini, maka terbentuklah berbagai fitur topografi laut yang kita amati di lautan yang ada di dunia. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya Diasa Putri. Untuk materi yang terakhir tentang jenis topografi dasar laut dan faktor-faktor yang mempengaruhi topografi dasar laut akan dijelaskan oleh saya sendiri. Adapun beberapa jenis topografi dasar laut yang umum yaitu yang pertama lembah dan pegunungan bawah laut seperti daratan, lembah dan pegunungan bawah laut menciptakan struktur yang besar dan beragam di dasar laut. Selanjutnya dataran laut. Dataran laut adalah area yang relatif datar di dasar laut, sering kali terdiri dari endapan sedimen. Selanjutnya pegunungan bawah laut. Pegunungan bawah laut adalah formasi geologis yang menciptakan struktur tinggi di dasar laut, seringkali terbentuk oleh aktivitas vulkanik atau tektonik. Selanjutnya palung laut. Palung laut adalah lembah yang sangat dalam di dasar laut, seringkali merupakan titik terendah di dasar laut. Selanjutnya terumbu karang. Terumbu karang adalah struktur yang dibangun oleh organisme hidup seperti karang dan terbentuk di dasar laut dangkal. Selanjutnya dataran abisal. Dataran abisal adalah area yang sangat dalam di dasar laut yang terletak di luar benua dan di bawah palung laut. Selanjutnya punggung laut. Punggung laut adalah pegunungan bawah laut yang membentang di dasar laut, seringkali merupakan tempat terjadinya aktivitas vulkanik. Dan yang terakhir semburan panas. Semburan panas adalah area di dasar laut di mana air panas dan bahan kimia keluar dari bawah permukaan laut, seringkali terjadi di sepanjang punggung laut atau di sekitar zona subduksi. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya topografi dasar laut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain, yang pertama aktivitas tektonik. Aktivitas tektonik seperti pergerakan lempeng benua dan aktivitas gunung api bawah laut. Yang kedua ada proses erosi dan sedimentasi. Erosi oleh arus laut, angin, dan gelombang, serta sedimentasi endapan dari sungai dan bahan-bahan lainnya mempengaruhi pembentukan dataran laut, terumbu karang, dan dataran abisal. Yang ketiga ada aktivitas vulkanik. Letusan gunung api bawah laut dan aktivitas vulkanik lainnya dapat menciptakan punggung laut dan semburan panas di dasar laut. Yang keempat, aktivitas organisme hidup. Organisme seperti karang dan foraminifera dapat membangun terumbu karang dan struktur lainnya di dasar laut. Yang kelima, perubahan iklim. Perubahan iklim dapat mempengaruhi suhu air laut, pola arus laut, dan tingkat laut, yang semuanya berkontribusi terhadap evolusi topografi dasar laut. Yang keenam, proses glasial. Selama periode glasial, es yang mencair dapat mempengaruhi topografi dasar laut dengan memotong lembah dan membentuk dataran abisal. Dan yang terakhir, aktivitas meteoro. Tsunami, angin topan, dan badai laut dapat menyebabkan perubahan cepat dalam topografi dasar laut melalui erosi dan pengendapan. Mungkin sekian materi dari kami. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.